Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita konversi bilangan hari ini ya. Jadi saya kelompokkan berdasarkan kesamaan dalam caranya. Jadi misalkan dari desimal biner, desimal oktal, desimal heksa caranya sama. Jadi saya tuliskan seperti ini. Begitu pula dengan yang lain. Saya ingatkan lagi bahwa desimal itu menggunakan 10 simbol 0 sampai 9. Tidak menggunakan selain simbol seperti itu. Heksa 0 sampai 9, A, B, C, D, E, F, di mana A sama dengan desimal 10, B 11 dan seterusnya. Kita mulai yang pertama yaitu desimal ke biner. Desimal ke biner, desimal oktal, desimal heksa caranya sama, yaitu dengan membagi bilangan dengan basis tujuan. Misal kita punya 9 desimal, kita ubah ke dalam biner. Caranya adalah 9 dibagi dengan basis biner yaitu 2. Pembaginya ditaruh sebelah kiri, hasilnya ditaruh di bawah, sisanya ditaruh di kanan. Jadi 9 dibagi 2 hasilnya 4. Sisanya 1. Ini kan masih bisa dibagi, kalau masih bisa dibagi, bagi sampai habis. 4 bagi 2, 2, sisanya tidak ada. 2 dibagi 2, 1 sisanya tidak ada. Bacanya dari bawah ke atas. Sehingga 9 binernya adalah 1001. Dari yang kedua dari desimal ke oktal, caranya sama. Misalkan kita punya bilangan 130 desimal, lalu kita mau ubah ke dalam oktal. Nah, berarti karena oktal itu menggunakan 8 simbol, berarti 130-nya dibagi 8. Hasilnya adalah 16. Sisanya 2. Nah, ini 16 masih bisa dibagi 8. Masih bisa dibagi 8, hasilnya 2, sisanya 0. 2 tidak bisa dibagi lagi. Berarti 130 hasilnya baca dari bawah ke atas 202. Nah, yang desimal ke heksa sama. Contoh misalkan 50. Karena tujuannya ke heksa berarti dibaginya 16. 16 dibagi 3 hasilnya 2. Berarti 50 adalah 32 dalam bentuk heksa. Saya kasih 2 contoh di sini, satu lagi 268. 268 desimal heksanya caranya dibagi 16, hasilnya 16. Kemudian sisanya 12. 16 masih bisa dibagi 16. Hasilnya adalah 1. 16 bagi 16, hasilnya 1, sisanya tidak ada, habis. Nah, 1 sudah tidak bisa dibagi lagi 16. Bacanya dari bawah ke atas. 1, 0, 12. Karena 12 itu adalah C, maka 268 itu sama dengan 10C. Kita lanjutkan yang ini. Biner ke desimal. Biner ke desimal caranya sama dengan oktal ke desimal, sama dengan heksa ke desimal. Biner ke desimal yaitu dengan mengalihkan setiap digitnya dengan value position atau positional value atau nilai posisi. Jadi karena ini biner, maka setiap digitnya dikalikan dengan basis biner dan nilai posisinya. Jadi 1 dikali 2, 0 dikali 2, 0 dikali 2, 1 dikali 2. Tapi di sini dikali 2 pangkat 0, yang di sini dikali 2 pangkat 1, ini dikali 2 pangkat 2, sini dikali 1 dikali 2 pangkat 3. Lalu ini dikalikan. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. 0 dikali 2, 0, 0 dikali 2 pangkat 2, 0, 1 dikali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 8, dikali 1 sama dengan 8, lalu dijumlahkan sama dengan 9. Nah, ini juga sama caranya ya. Jadi misalkan diketahui ada bilangan oktal 202. Nah, masing-masing digit ini dikali basis bilangan oktal. Basis bilangan oktal itu kan 8. Berarti ini kali 8, ini kali 8, ini dikali 8. Hanya saja di sini ini dikali 8 pangkat 0, ini dikali 8 pangkat 1, ini dikali 8 pangkat 2. Lalu dikalikan 8 pangkat 0, 1 kali 2, 2. Ini hasilnya 0. 8 pangkat 2, 64. 64 dikali 2 sama dengan 128. Lalu kita jumlahkan, itu sama dengan 130. Nah, heksadesimal sama ya. Jadi tiap digit ini dikali dengan, kan heksadesimal menggunakan 16 digit. Jadi C dikali 16, 0 dikali 16, 1 dikali 16. Karena C itu tadi 12, berarti 12 kali 16. Karena posisinya di kanan, berarti dikali 16 pangkat 0. Ini dikali 16 pangkat 1, ini dikali 16 pangkat 2. Lalu ini hasilnya ditulis di sini, lalu kita jumlahkan. Nah, ini sudah ya. Kita lanjut ke sini. Nah, ini akan lebih mudah kalau kita lancar di konversi desimal biner, biner desimal.
Ini kan angkanya kecil ya, ini 9, ini 1001. Gimana kalau misalkan angkanya besar? Kalau angkanya besar, nanti caranya jadi lama. Oleh sebab itu, kita pakai cara singkat. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan sampaikan di sini cara cepat untuk konversi biner desimal biner, karena itu modal kita untuk konversi bilangan yang berikutnya. Di sini kita menggunakan nilai posisi ya. Nilai posisi itu apa? Kalau misalkan kita punya bilangan desimal 1547, kan kita menyebutnya ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Kenapa disebut satuan? Karena sebenarnya nilai posisi dia adalah di posisi 10 pangkat 0, maka disebut satuan. Nah, ini 4 di posisi 10 pangkat 1. Nah, ini ya, maka ini disebut dengan satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Begitu pula dalam bilangan biner. Dalam bilangan biner juga, hanya saja di dalam bilangan biner, karena desimal itu bilangan yang simbol yang digunakan adalah 10, biner 2 berarti basisnya 2. Sehingga di sini posisinya 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, karena 2 pangkat 1 itu 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, dan seterusnya, maka kita nyebutnya satuan, duaan, empatan, lapanan, 16-an, 32-an, dan seterusnya. Nah, ini kita gunakan untuk konversi cepat biner desimal biner. Kita coba dulu desimal biner. Caranya gimana? Misalkan kita punya bilangan 9. Langsung aja lihat ke sini, 9 itu mana tambah mana? 9 itu 8 tambah 1. Ya udah, berarti ini kasih tanda 1, ini kasih tanda 1, ininya kasih 0. Berarti 9 itu binernya ini. Nah, sekarang dari biner desimal. Caranya seperti apa? Misalkan diketahui binernya 1001. Berapa desimalnya? Nah, ini kita petakan ke sini. 1001. Nah, di sini lalu kita taruh sini. Ini nanti 1 kali 8, 0 kali 4, 0 kali 2, 1 kali 1 dijumlahkan. Karena semua bilangan itu dikalikan 0 sama dengan 0. Jadi yang 0 itu selalu kita coret aja, sehingga 8 tambah 1 sama dengan 9. Contoh ya, yang angka yang lebih besar, misalkan 45 desimal. Berapa sih binernya? Kita lihat aja ke sini. 45 itu mana tambah mana? 32 tambah 8 aja udah 40. 40 tambah 4, 44 tambah 1, 45. Berarti yang kita kasih angka 1, 32, 8, 41. Nah, seperti ini. Jadi 45 binernya adalah seperti itu. Jadi lebih cepat ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau Anda sudah lancar konversi biner desimal biner, kita baru masuk ke sini, maka akan lebih mudah ya. Kita mulai dari biner oktal, biner heksa, oktal biner, heksa biner. Nah, ini contohnya. Biner ke oktal. Misalkan kita punya bilangan biner seperti ini, maka kalau kita mau konversi ke oktal ataupun heksa, caranya adalah dengan pengelompokan dari belakang. Kalau ke oktal 3 bit, kalau ke heksa 4 bit. Ya. Jadi caranya adalah dari belakang kita kelompokkan 1 2 3. Ini 1 2 3 ini, 1 2 3 ini. Nah, lalu langsung konversikan ke desimal. 101 5, 001 1, 110 6. Dari mana 1015? Yang tadi pakai positional value ya, yang 8421. Kan ini di posisi satuan, ini posisi duaan, di sini posisi empatan. Baik, paham ya? Nah, bagaimana dengan biner ke heksa? Sama caranya, pengelompokan dari belakang, tapi ini 4 bit. 1 2 3 4 taruh sini. 1 2 3 4 taruh sini, sisanya 1, nggak apa-apa, biarin aja. Nah, ini binernya adalah desimalnya adalah pakai positional value 1101. Ini posisi satuan, posisi duaan, posisi empatan, posisi delapanan. Berarti 8 tambah 4 12, 12 tambah 1 13, berarti ini 13. Berarti ini 8, berarti ini 1. Karena 13 itu dalam heksa adalah D, maka biner ini maksudnya adalah 18D. Jelas ya? Nah, berikutnya adalah kebalikannya dari oktal ke biner. Dari oktal ke biner, misalkan kita punya bilangan oktal 615. Langsung saja masing-masing digit ubah ke biner. Langsung masing-masing digit. 5 binernya 101. 1 binernya 1. Tapi karena pengelompokan 3 bit, maka kita harus tambahkan 2 di sini. 6 binernya 110.
Paham ya? Ini dari mana? Pakai positional value. Kemudian dari heksa ke biner 18H. Misalkan 18 desimal, berapa binernya? Masing-masing digit langsung ubah ke biner. D itu kan 13. Jadi 13 binernya ini, 8 binernya ini, 1 binernya ini. Nah, ini dapat dari mana? Pakai positional value lagi. Baik, yang terakhir adalah konversi dari konversi dari oktal ke heksa, heksa ke oktal. Caranya adalah sebagai berikut. Yang terakhir ya. Nah, seperti ini. Baik dari oktal ke heksa, heksa ke oktal tidak ada cara langsung. Kita lihat di sini. Ada dua cara. Yang pertama adalah dari oktal konversi ke desimal dulu baru ke heksa, atau pakai cara yang kedua dari oktal ke biner baru ke heksa. Kita pakai yang ini karena lebih mudah. Dengan syarat sudah lancar konversi biner desimal desimal biner. Yang heksa ke oktal juga sama, tidak ada cara langsung. Cara yang pertama kita konversi dari heksa ke desimal baru ke oktal, atau dari heksa ke biner baru ke oktal. Nah, kita pilih yang ini. Syaratnya sama, yaitu sudah lancar biner desimal desimal biner. Misalkan kita punya bilangan 72 nih oktal. Berapa heksanya? Nah, caranya kita ubah dulu ke dalam biner. Jadi 2 binernya kan 10. Tapi kan dia oktal, jadi harus kelompok 3 bit, kita harus tambahkan 0 di depannya. Jangan lupa ini ya. Kalau lupa nanti salah hasilnya. Kemudian 7 binernya 111, pas 3 bit. Nah, terus dari biner kita ubah ke heksa. Kan tadi biner ke heksa caranya pengelompokan 4 bit dari belakang. Berarti kita ambil aja 1, 2, 3, 4. Berarti ini, terus sisanya 2. Nah, ini binernya adalah 3, ini binernya adalah 10. 10 itu kan A, berarti 3A. Nah, yang ini juga sama. Kita punya heksa F93. F itu adalah 15. 15 itu binernya 111. 9 binernya 1001. 3 binernya 11. Tapi karena dia heksa, ingat pengelompokan 4 bit, jadi dia harus berbentuk 4 bit. Berarti kita harus nambah 2 digit 0 lagi di depan. Nah, sudah berubah dalam bentuk biner. Lalu dari biner kita ubah ke oktal dengan cara pengelompokan 3 bit dari belakang. 1, 2, 3. Taruh sini. 1, 2, 3. Taruh sini. 1, 2, 3 yang ini. 1, 2, 3 yang ini. Nah, dari pengelompokan tadi kita langsung ubah ke dalam desimal. Ini sama dengan 3, ini sama dengan 2, ini sama dengan 6, ini sama dengan 7. Dari mana? Dari positional value yang tadi caranya ya.